Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu di ibadah online GKWB Masa Depan Cerah Garut. Saya berharap, saya berdoa semoga kita dimanapun kita berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita mari sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan puji-pujian kita, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita akan mulai ibadah kita, mari sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami merasakan Tuhan hari demi hari kami dipenuhi oleh kasih-Mu, dipenuhi oleh kebaikan-Mu Tuhan. Kami dipenuhi oleh anugerah dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap harinya. Kami merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, terlepas dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, sungguh Tuhan kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan kami mau siapkan hati kami, menyerahkan tubuh jiwa kami Tuhan, untuk mengatakan ucapan syukur dan terima kasih kami padamu Tuhan Yesus. Beracalah dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita mau sama-sama memuji Dia, meninggikan nama Dia. Amin. Kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala bangsa. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serahkan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Mari sama-sama tangannya di atas. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
dan disembah Tuhan. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan sungguh Tuhan, hanya nama-Mu yang kami puji. Hanya nama-Mu yang kami agungkan. Tidak ada nama lain Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Selain Engkau, satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau besar Tuhan. Oh haleluya, Kau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan atas hidupku. Haleluya, tinggi nama-Mu, tiada seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan selamanya. Nama-Mu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah, terpujilah
besar, sungguh Engkau besar. Allahku, nyanyikan besar. Mari nyanyikan lebih lagi. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan, kita mau nyatakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, oh how great. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, see how great, Bila nyatakan how great is our God. Beri kemuliaan yang luar biasa buat kami. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Sungguh Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau yang termulia. Kau satu-satunya nama di atas segala nama, Kaulah Raja di atas segala raja. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau panjatkan hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Hari ini kami membawa hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau yang lawat, Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan, jamah lidah bibir mulutnya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh tumbuh di tanah yang subur. Supaya kami Tuhan boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Supaya kami tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanti-intinya kami mengucapkan ucapan syukur kami ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan terus berharap bahwa saudara tetap di dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, tetap diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Habakuk pasal yang pertama ayat yang 1 sampai ke-7. Tapi sebelum kita membacanya saudara, saya mau tanya dulu kepada saudara-saudara nih sebelum kita masuk lebih dalam. Apakah saudara pernah punya pertanyaan seperti ini di dalam kehidupan saudara? Pertanyaannya begini, Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Atau mungkin saudara punya pertanyaan begini, kalau Tuhan sungguh-sungguh ada dan mengasihi anak-anaknya, kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami masalah yang begitu berat? Saudara pernah bertanya kayak gini? Atau mungkin, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit ini? Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami beban seperti ini? Saudara pernahkah bertanya seperti itu di dalam kehidupan saudara? Nah, waktu mungkin saudara bertanya seperti itu, mungkin ada satu orang yang datang kepada saudara dan mungkin orang ini berkata kepada saudara, oh mungkin bapak atau ibu kurang berdoa, kurang doa saudara. Nah, lalu saudara mungkin bilang kepada orang itu, Bapak atau Ibu, saya sudah berdoa. Sebelum kerja atau sebelum mulai usaha, saya doa. Pas lagi kerja pun,
Saya berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan. Pas lagi di dalam masalah pun saya berdoa, malah sampai doa puasa begitu. Tetapi masalah yang dihadapi bukannya beres, malah makin rumit. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak kabulkan permohonan saya? Mungkin saudara pernah bertanya seperti itu. Saya yakin sekali saudara, saya yakin sekali dalam pergumulan perjalanan iman kita, pasti saudara, sekali lagi, pasti kita pernah bertanya semacam itu. Pasti kita pernah. Tuhan ada enggak sih? Pertolongan Tuhan kemana sih? Tuhan tidur mungkin ya, dia tidak mau menolong saya. Cuman mungkin karena kita punya pertanyaan seperti itu saudara, kita takut tiba-tiba turun petir dari langit, lalu membakar kita takut, maka dari itu kita simpan pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam hati. Malah mungkin anak kita pernah bertanya begitu, lalu kita bilang, gak boleh begitu, gak boleh tanya-tanya seperti itu, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan murka. Mungkin saudara, sangat-sangat mungkin setiap kita, pribadi lepas pribadi, pernah punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kalau saudara pernah tanya seperti itu, tanya pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, saudara perlu tahu bahwa saudara tidak sendiri ya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun ternyata pernah mempunyai pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang saudara tanyakan di dalam hati saudara masing-masing. Dan saudara mungkin sering temui hal itu di kitab Mazmur. Di Mazmur sering dibilang, Tuhan sampai kapan engkau berdiam diri? Seolah-olah Tuhan itu berdiam diri. Apakah betul Tuhan berdiam diri? Tentunya Tuhan tidak berdiam diri. Tetapi pemazmur bilang, Tuhan sampai kapan engkau berdiam diri? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara, muncul pada saat kita mengalami sebuah beban, sebuah masalah yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu tokoh Alkitab yang punya pertanyaan seperti itu adalah Habakuk. Mari kita sama-sama baca Habakuk pasal yang ke-1 ayat 1-7. Ini versi bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang pertama dikatakan begini. Inilah pesan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk. Sampai sini dulu saudara. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa Habakuk ini adalah seorang nabi. Seorang apa saudara? Seorang nabi. Bahasa sekarangnya begini kurang lebih saudara, bahasa sekarangnya begini. Habakuk ini kira-kira bukan anggota jemaat yang biasa-biasa saja. Dia juga bukan anggota jemaat Natal dan Paskah, artinya orang-orang Kristen yang datang cuman pas Natal dan pas Paskah doang. Bukan saudara, Habakuk ini dikatakan seorang nabi. Artinya Habakuk ini adalah orang atau pribadi yang punya relasi yang sangat erat kepada Tuhan. Sangat erat dengan Tuhan. Bahkan Habakuk mendengar suara Tuhan dan Tuhan menunjuk dan Tuhan memilih Habakuk menjadi nabi. Itu kedekatan Habakuk. Yuk kita lanjutkan saudara. Si Nabi Habakuk ini ternyata pernah mempertanyakan Tuhan juga. Dikatakan begini di ayat yang kedua, ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Mungkin pertanyaan Habakuk begitu. Saudara, sebelumnya ini peristiwa adalah bangsa Babel atau disebut juga Kasdim. Itu mereka kejam sekali. Dan yang kejam ini, bangsa Babel yang kejam ini siap menghancurkan Yehuda serta kota Yerusalem. Pada waktu itu terjadinya begitu. Yuk kita lanjutkan lagi. Di ayat yang ketiga gini kata Habakuk. Lebih lagi. Mengapa kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran? Di mana-mana ada kehancuran dan kekerasan, perkelahian dan perselisihan. Ayat 4.
Hukum diremehkan dan keadilan tak pernah ditegakkan. Orang jahat menjadi unggul atas orang yang jujur, maka keadilan diputarbalikkan. Kata Habakuk kurang lebih begini saudara, tuh lihat Tuhan, tuh lihat kejahatan di mana-mana, pelanggaran di mana-mana, kehancuran, kekerasan, perkelahian, perselisihan terjadi di mana-mana Tuhan. Tuh lihat Tuhan, lihat kata Habakuk. Hukum diremehkan, gak ada keadilan. Orang jahat unggul atas orang baik dan sebagainya saudara. Habakuk tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mungkin kita tanya juga saudara saat-saat ini, tuh lihat Tuhan, pandemi atau COVID-19 ini bikin orang menderita. Tuh lihat Tuhan, keadaan ekonomi gara-gara pandemi ini jadi rusak. Tuh lihat Tuhan, gara-gara pandemi ini saya di PHK dan gara-gara saya di PHK keluarga saya jadi menghadapi kesulitan ekonomi yang luar biasa, bahkan kami merasa kami tidak kuat. Tuh lihat Tuhan, ini jadi begini. Tuh lihat Tuhan, ini jadi begitu. Mungkin dan sebagainya. Mungkin kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara. Dan kita baca lanjutannya saudara. Apa jawaban Tuhan atas keluhan Nabi Habakuk ini? Di ayat yang kelima, ini jawaban Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada umatnya, perhatikanlah bangsa-bangsa di sekitarmu, maka kamu akan heran dan tercengang. Heran dan tercengang. Sebab pada zamanmu aku akan melakukan sesuatu yang tidak kamu percayai kalau hanya diceritakan kepadamu. Nah, kalau saudara kita baca ayat ini, saudara, kita bilang, wah mungkin ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Wah mungkin ada perkara yang besar yang Tuhan sedang siapkan kepada Habakuk, kepada bangsa Yehuda. Tetapi ternyata saudara, malah sebaliknya. Kita lanjutkan di ayat 6. Bangsa Babel atau disebut Kasdim yang galak dan ganas itu akan kujadikan bangsa yang berkuasa. Wow, justru melawan dari berlawanan dari harapan Habakuk saudara. Dikatakan kujadikan bangsa yang berkuasa si Babel itu. Mereka berbaris keluar dari negerinya dan menjelajahi seluruh dunia untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Dikatakan di ayat yang ke-7, di mana-mana mereka menimbulkan ketakutan, dengan sombong mereka menolak semua hukum kecuali yang sesuai dengan keinginan mereka. Habakuk doanya apa? Tuhan jawab ternyata lebih parah. Kurang lebih begini, Habakuk mungkin punya beban kita sebut angka 5. Angka 5, dia datang kepada Tuhan, Tuhan ini beban saya ada 5. Ternyata jawaban Tuhan malah, justru aku akan membuat dari 5 menjadi 8. Justru itu jawaban Tuhan bagi Habakuk. Malah Tuhan mendatangkan kesukaran yang lebih parah. Kesukaran yang lebih besar lagi. Bayangkan aja saudara, pasti Habakuk makin galau. Pasti saudara. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya Habakuk lebih lagi mengungkapkan protesnya sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha adil kok tega sih membiarkan umatmu diperlakukan tidak adil? Kenapa Engkau diam aja di tengah masalah seperti ini Tuhan? Lihat Tuhan, orang Babel menangkap umatmu itu kayak ikan. Dikail, dijaring. Tetapi Engkau diam saja, kata Habakuk begitu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, para kekasih Allah, pertanyaan ini seringkali hinggap di hati dan pikiran kita. Di manakah Tuhan di tengah-tengah masalah kita? Di manakah Tuhan di atas perlakuan tidak adil yang orang buat kepada kita? Bahkan sering diakhiri dengan sebuah keputusan saudara bahwa sudahlah, ngapain kita berharap lagi sama Tuhan? Buat apa saya berharap lagi sama Tuhan? Betul apa betul saudara? Pernah pasti kita mengalami hal-hal ini saudara. Maka dari itu, hari ini kita mau belajar saudara. Belajar apa? Belajar memahami maksud Tuhan di dalam masa sukar yang dialami oleh umatnya. Sehingga kalau kita paham, kita dapat hidup dengan tetap teguh meskipun kita berada di
masa sukar. Saya beri judul adalah Stay Strong in Tough Times. Tetap teguh di dalam masa yang sukar. Amin saudara. Firman Tuhan ini luar biasa saudara, ngajak kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, menjadi orang Kristen yang dewasa. Baik saudara, sebelum kita masuk ke dalam 3 poin penting, saya mau ngajak sekali lagi jawaban Tuhan atas protesnya Habakuk. Kurang lebih begini jawaban Tuhan. Ayat Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai keempat. Dikatakan begini, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Disuruh tulis sama Habakuk penglihatan yang akan terjadi itu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya ini akan benar-benar terjadi. Apabila berlambat-lambat, apabila mungkin waktunya belum kelihatan, dikatakan nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kita baca kalimat selanjutnya bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita baca bareng-bareng kalimat ini. 3, 2, 1. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itulah poin pentingnya saudara. Hidup oleh percaya. Hidup oleh percaya. Saudara boleh catat ini di catatan saudara, saudara boleh dan harus catat dalam pikiran dan hati kita saudara. Hidup oleh percaya. Bagaimana kita tetap kuat di dalam masa sukar? Hidup oleh percaya. Kalau misalkan Tuhan tanya, kenapa doaku belum dikabulkan ya Tuhan? Dengar jawaban Tuhan ini, percayalah kepadaku. Mungkin kita bertanya, Tuhan mau sampai kapan wabah virus ini terjadi di bangsa kami, di negara ini, di dunia ini Tuhan? Sampai kapan? Dengar jawaban Tuhan, percayalah kepadaku. Kalau saudara frustasi dan bilang, Tuhan kesulitan ekonomi karena wabah ini sudah melampaui kesanggupan aku. Harus gimana aku Tuhan? Dengar jawaban Tuhan saudara, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepadaku. Ada 3 hal saudara yang harus kita percayai tentang Tuhan. Yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan adalah Sang Penguasa. Percayalah bahwa Tuhan adalah Sang Penguasa. Kita harus melihat semua keadaan di dalam kehidupan kita itu dari sudut pandangnya Tuhan saudara. Dari sudut pandangnya Allah. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Karena apa saudara? Karena dialah raja penguasa atas alam semesta, bahkan atas pribadi kita, dia adalah raja atas kita semua. Hikmat dan pengetahuannya itu tidak terbatas oleh apapun saudara. Kita harus percaya saudara bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan lakukan, itu adalah sempurna. Sempurna. Apapun jawaban doa yang Tuhan kasih kepada kita, itulah jawaban yang terbaik. Walaupun mungkin kadang-kadang saudara jawaban doa yang Tuhan kasih itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi gak apa-apa saudara, gak apa-apa karena dialah penguasa atas kehidupan kita. Dialah yang berkuasa, dialah raja saudara. Saudara, saya mau ngajak kita untuk melihat satu video ini. Mungkin kualitas videonya agak sedikit blur karena ini video jadul banget, video lama banget. Dan di video ini mengajarkan kita saudara bahwa kita harus melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut pandang yang utuh. Karena kalau kita melihat keadaan dari sudut pandang yang sempit, maka kita akan menyimpulkan hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Sebenarnya salah saudara. Mari kita sama-sama saksikan video ini. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Kalau kita lihat video ini secara sepotong saudara, kita lihat anak berandalan ini lari dari kejaran polisi. Atau juga mungkin saudara melihat berandalan ini mau ngejambret
Satu orang laki-laki, betul? Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain atau yang lebih luas atau yang lebih utuh, barulah kita mengerti keadaan apa yang sebenarnya terjadi, peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata anak berandalan ini menyelamatkan nyawa seorang laki-laki. Padahal waktu kita lihat separuh, kita mungkin menyimpulkan orang itu jahat atau orang itu berniat jahat. Tetapi waktu kita melihat video ini secara luas, secara utuh, ternyata orang yang kita bilang jahat itu, ternyata dia super baik, dia sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian jugalah setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, itu harus dilihat daripada sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya kita, saudara. Sudut pandangnya siapa? Sudut pandangnya Tuhan. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Maksudnya bagaimana, saudara? Maksudnya begini, pandanglah segala keadaan dalam kehidupan kita sambil kita memandang bahwa Tuhanlah penguasa dalam kehidupan kita. Karena Dia penguasa, maka rencananya pasti dan harus terjadi. Pasti dan harus terjadi. Tetapi apapun rencana Tuhan, itu selalu yang terbaik. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita, itulah jawaban yang tersempurna, saudara. Kita percaya bahwa Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Kita harus percaya bahwa Dia mengerti apa yang Dia sedang kerjakan. Kita harus percaya, saudara, bahwa Dia pegang kendali atas apa yang terjadi dalam alam semesta ini. Percayalah bahwa Dialah Sang Penguasa. Haleluya. Selain itu, saudara, yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Amin. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Dalam ayat yang kedua sampai ketiga yang tadi terakhir kita baca sekali lagi. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Saudaraku, Habakuk diberitahu oleh Tuhan melalui penglihatan bahwa orang Babel atau orang Kasdim itu akan berkuasa dan menyerang habis Yehuda. Nah, maka dari itu Tuhan suruh Habakuk tulis penglihatan itu pada loh batu supaya orang baca sambil lewat sambil baca peristiwa yang akan terjadi. Dan Tuhan konfirmasi kepada Habakuk bahwa peristiwa ini benar-benar akan terjadi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kata Tuhan kurang lebih begitu, saudara. Saya bayangkan mungkin orang baca loh batu itu, ada orang yang bilang, bohong, ini gak akan terjadi nih. Atau juga ada orang yang lain yang mungkin lewat pada loh batu itu dan baca, wah jadi takut, saudara. Jadi gempar, saudara. Tetapi Tuhan bilang di ayat tadi, akan tiba segera waktunya dengan tidak menipu. Dari sinilah, saudara, kita dapat bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tuhan enggak pernah, saudara, main-main dengan perkataannya. Apa yang Dia katakan itu pasti terjadi. Apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Seperti itulah Tuhan, saudara. Firman-Nya pasti digenapi. Tuhan bukan Allah yang menipu umat-Nya. Percayalah, Dia Allah yang menyertai kita di masa sukar. Itu janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya Tuhan masih menyertai kita. Dan kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu Dia akan lakukan, Dia akan genapi. Amin. Percayalah, firman Tuhan bilang begini, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang gak pernah timbul di dalam hati, dikatakan itu yang Allah sediakan bagi atau khusus orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan bilang kayak begini, saudara, artinya Tuhan pasti akan menggenapinya. Tinggal tunggu waktunya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Katakan amin. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Nah, mungkin, saudara, hal-hal ini sudah sering kita dengar, saudara. Dan mungkin khotbah yang lalu pun saya menyampaikan hal ini. Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat menolong kita, tetapi Tuhan juga tidak akan pernah terlambat menolong kita. Selalu pas, selalu pada waktunya Tuhan. Kenapa selalu pada waktunya Tuhan, saudara? Karena hikmat Tuhan itu luar biasa.
Karena hikmat Tuhan ini luar biasa, dia tahu persis kapan waktu yang tepat ketika dia harus bertindak. Amin. Dia tahu kapan harus kita bertindak. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Nah ini, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan bilang sama Habakuk, nantiin aja, tunggu aja saudara, akan ada saatnya kok, akan ada waktunya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang paling dibutuhkan di sini adalah kesabaran kita, betul? Dan selain itu kita perlu terus melangkah di dalam iman. Ingat saudara, di dalam iman itu harus ada tindakan dan usaha kita ya saudara. Upaya kita, iman itu gak bersifat pasif, bukan berdiam diri saudara. Nah, di dalam menantikan waktunya Tuhan, kita perlu kesabaran dan kita perlu melangkah di dalam iman. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, sabar saudara. Kalau Tuhan belum jawab harapan kita, sabar saudara. Semua akan indah pada waktunya. Amin saudara. Saya pernah menyampaikan, kalau gak salah, sama seperti kita main puzzle. Saudara pernah main puzzle? Satu demi satu puzzle-nya dipasang. Mungkin waktu dipasang 1, 2, 3 kita belum bisa melihat keindahan gambar secara utuh. Tetapi waktu kita coba pasang satu demi satu dan semua tiba-tiba sudah komplit, sudah kita pasang semuanya dan komplit, barulah kita bisa melihat keindahan dari gambar atau puzzle yang kita pasang. Demikian juga kehidupan kita saudara, kita baru melihat sesuatu keindahan ketika semuanya sudah utuh pada waktunya Tuhan. Sebagai penutup saudara, dalam masa-masa sukar hari-hari ini, hal yang harus kita lakukan adalah tetap percaya. Tetap percaya. Hidup oleh percaya. Hidup di dalam kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta, Dia pegang kendali atas segalanya. Percaya juga bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya, setia kepada firman-Nya. Dan percaya juga saudara bahwa hikmat Tuhan yang luar biasa, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Katakan amin. Jadilah orang-orang Kristen yang tetap kuat di tengah-tengah masa sukar. Amin saudara. Jadilah orang-orang Kristen yang tetap kuat. Kita akan sama-sama berdoa saudara untuk membawa beban kehidupan kita. Percayalah Ia pasti mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita tepat pada waktunya. Amin, amin. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hari ini berdoa Tuhan buat semua pergumulan, kesusahan yang dialami oleh umat-Mu yang pada pagi hari ini sedang beribadah ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan penghiburan yang berlimpah dalam hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga meskipun di dalam masa yang sukar, tetap punya kekuatan, tetap punya sukacita daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan dan sukacita kami bukan bergantung kepada keadaan kami, tetapi bergantung kepada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan kiranya Tuhan berikan jalan keluar bagi semua umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesusahan dan pergumulan. Kiranya Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu yang tertutup ya Bapa, karena kami percaya dan yakin jika Tuhan membuka pintu tak ada satupun yang dapat menutupnya. Juga berdoa ya Tuhan, biar damai sejahtera dari Allah melimpah Tuhan dalam hati semua umat-Mu, sehingga dalam aktivitas sehari-hari tetap ada damai sejahtera Tuhan, dalam keluarga, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan, dalam relasi mereka dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, ada damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Tuhan, berikan juga kesehatan apabila ada yang sakit Tuhan menyembuhkan, dan pagi hari ini terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Berkenanlah Engkau pada pagi hari ini menyembuhkan semua umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dan berbuah Tuhan dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama masuk saudara dalam perjamuan kudus.
seperti biasanya kita lakukan setiap minggu pertama dalam setiap bulan yang baru. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kita makan dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudara, saudara tetap perlu tahu, saudara perlu ingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara adalah tetap dikasihi. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, kalau kami melihat perbuatan-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu besar, kami bertanya siapa kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau begitu baik kepada kami. Kau harus turun dari surga mulia, meninggalkan kemuliaan-Mu. Kau mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti kami manusia. Engkau mati di kayu salib dan pada hari ketiga Engkau bangkit supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu begitu besar kepada kami ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau kepada kami ya Tuhan. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau mau melindungi kami, Engkau mau menyertai kami, Engkau mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan mau kita melakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar dan tepat. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya mengajak setiap kita untuk periksa hati kita masing-masing. Kalau ada kekecewaan kepada orang lain, kalau ada kemarahan, kalau ada iri hati, kepahitan dan sebagainya, mari kita lepaskan dan minta Tuhan, minta Bapa memulihkan setiap kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa, layakkanlah kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat hosti ini atau roti ini tinggi-tinggi sebagai bentuk penghormatan kita kepada tubuh Kristus. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu kita mari sama-sama angkat cawan ini. Dikatakan demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, atas kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh, tetapi begitu banyak alasan bagi kami untuk tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat-sangat baik kepada kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Seperti biasa saudara, setiap hari Selasa jam 7 malam kita melakukan doa bersama-sama secara online juga masih saudara. Tetapi untuk Selasa ini kita lakukan melalui aplikasi Zoom. Kalau biasanya YouTube, tapi yang Selasa ini kita lakukan melalui aplikasi Zoom. Lalu yang kedua saudara, saya mengajak dan mendorong setiap kita untuk tetap mengikuti kelompok kesan atau kelompok komsel
yang dilakukan dalam kesan masing-masing dalam waktu yang ditentukan juga. Dan saudara boleh melakukannya secara tatap muka atau saudara juga bisa melakukannya secara online. Tetapi yang pasti saudara, kita nggak bisa sendirian, kita perlu orang lain, kita perlu dukungan doa dari orang lain. Kita terus lakukan kesan ini. Lalu yang ketiga saudara, saya memohon kepada Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak untuk terus mendorong anak-anaknya mengikuti sekolah minggu yang dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp. Dan apabila saudara punya anak-anak mungkin yang baru yang belum bergabung dalam GKPB dan ingin ikut dalam sekolah minggu online, saudara bisa menghubungi koordinator sekolah minggu kita, Saudari Lesa, dan saudara juga mungkin bisa menghubungi guru sekolah minggu yang lainnya mungkin. Lalu saudara, tetap seperti biasa, persembahan masih bisa diberikan melalui transfer dan juga bisa mendatangi kantor sekretariat kita pada hari Selasa sampai hari Jumat. Terserah saudara, pada jam-jam siang, pada jam-jam kantor saudara. Baik, itu saja saudara pengumuman dari saya. Kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama sekali lagi datang sujud berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan syukur, 1 minggu Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tetap sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami tetap berdoa buat bangsa dan kota ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau tolong bangsa kami, Engkau tolong kota ini ya Tuhan, sehingga Bapa, wabah pandemi ini bisa teratasi, bisa selesai di dalam nama Yesus Bapa. Tuhan, kami minta kiranya Tuhan menolong setiap pasien yang terdampak atau terkena, Tuhan menyembuhkan mereka ya Bapa. Biar angka yang meninggal semakin bisa ditekan ya Tuhan, angka yang positif juga bisa ditekan. Tuhan, tolong para tenaga medis, tolong pemerintah kami ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, hikmat, semangat Tuhan, kekuatan untuk bisa menangani masalah ini ya Bapa. Juga Tuhan, hamba hari ini berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang telah atau akan memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan. Kami minta ya Tuhan, biarlah kami bisa memberikan ini dengan sukarela, memberikan ini dengan rasa ucapan syukur dan sukacita Tuhan daripada-Mu. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan ini itu bisa bermanfaat dan berguna bagi pelayanan dari GKPB Masa Depan Cerah Garut. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara kita angkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Bapak, hari ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang pagi ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya tolong pekerjaan usaha mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berkati kesehatan apabila ada yang sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, sementara kedua tanganmu terangkat, terimalah olehmu semua berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit bumi, Sang Pemilik alam semesta ini. Dan terima berkat yang luar biasa juga dari Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang menuntun kita untuk datang kepada Bapa. Dan terimalah juga berkat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, sumber hikmat, penghiburan menyertai engkau dan saya mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setiap berkat ini ya Tuhan kami terima dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.